I've been thinking about you, girl. Till we go and flowers bloom. Halo semuanya, kali ini kita akan pergi jalan-jalan ke salah satu museum yang ada di Kota Tua, yaitu Museum Bank Mandiri. Nah, sekarang kita sedang ada di perjalanan menuju ke stasiun Kota Tua. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah sampai di stasiun kota. Lalu kita lanjut jalan kaki untuk ke Museum Bank Mandirinya ya. Nah, untuk ke Museum Bank Mandiri, patokannya kalau dari arah keluar pintu stasiun itu, kalian langsung belok kiri aja dan nyebrang sedikit. Sebelum masuk, kita harus beli tiket dulu ya teman-teman. Untuk pembelian tiket itu seharga 3.000 per orang. Di sini kita dapat melihat sejarah zaman dulu tentang berdirinya Bank Mandiri. Sebelumnya, Museum Bank Mandiri adalah The Factory Batavia, yaitu sebuah kantor perwakilan perusahaan yang berada di perbankan Belanda. Dan yang paling ikonik di sini adalah kaca patri 4 musim karya F.H. Ebing Jr. Karya ini terbagi menjadi 4 panel jendela yang menggambarkan keindahan 4 musim di Belanda. Dan salah satu panel yang ada di tengah khusus menggambarkan keindahan alam yang ada di Indonesia. Oh iya, di atas ini juga ada foto booth-nya loh. Di ruangan selanjutnya, kita dapat melihat langsung bagaimana suasana rapat bank pada zaman dulu, termasuk dekorasinya. Bangunan Museum Bank Mandiri memiliki gaya arsitektur khas Eropa yang mencerminkan masa kolonial Belanda. Terlihat dari bentuk bangunan yang kokoh, langit-langit yang tinggi, jendela besar, serta ornamen klasik yang masih dipertahankan hingga sekarang. Nah, di ruangan ini dijelaskan bahwa kedatangan Cornelis de Houtman menandai awal masuknya Belanda ke Nusantara sebagai pedagang. Setahun kemudian, 4 armada kapal dagang berhasil mendarat di Banten. Namun, terjadi konflik antara para pedagang Belanda dan penduduk setempat akibat sikap de Houtman yang memaksa untuk mengambil seluruh rempah yang ada meskipun belum ada kesepakatan mengenai jumlah pembayaran. Seiring waktu, aktivitas dagang ini berkembang menjadi penguasaan wilayah dan ekonomi oleh Belanda. Cornelis de Houtman menerapkan kebijakan ekonomi yaitu sistem tanam paksa pada tahun 1830 untuk memperoleh keuntungan yang besar. Dalam bentuk semua oriental atau besar wilayah timur dari Laut Merah hingga negeri Cina mengisahkan pengalaman yang selalu berani ada pada awal abad 19. Ia benar. Para pedagang Melayu berkata bahwa Tuhan telah menciptakan timur untuk kayu cendana, Belanda untuk pala, dan Maluku untuk gunting. Barang dagangan ini tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia kecuali di ketiga tempat ini. Saya telah bertanya kepada Pak Haji Korak dan sangat cermat dengan sabar mengenai apakah ketiga komoditas tersebut dapat ditemukan di tempat lain, dan semua orang menjawab tidak. Di ruangan ini juga ada buku besar atau Groot Book dari tahun 1833 sampai tahun 1837. Ini merupakan jejak sistem keuangan kolonial Hindia Belanda. Buku besar keuangan ini berasal dari NHM, yaitu sebuah perusahaan dagang milik kerajaan Belanda yang memiliki peran besar dalam sistem ekonomi kolonial di Hindia Belanda. Juga menjelaskan kondisi ekonomi di negara Jepang pada masa penjajahan. Saat itu, kondisi ekonomi lebih menguntungkan bagi kolonial Belanda dibandingkan rakyat Indonesia. Perjalanan waktu, Indonesia mulai membangun sistem ekonomi yang tadi. Perkembangan tersebut bisa dilihat di Museum Bank Indonesia yang ada di sebelah bangunan ini. Selanjutnya juga ada mesin ketik yang pertama kali diciptakan pada tahun 1968.
Semua koleksi di sini dipertahankan untuk memberikan gambaran nyata tentang bagaimana proses komunikasi dan pengambilan keputusan di bank pada masa lampau. Museum terdapat berbagai koleksi sejarah seperti uang kuno, dokumen penting, dan alat perbankan Indonesia. Semua koleksi ini menunjukkan perkembangan sistem keuangan dari masa ke masa. Di sini kita dapat mengetahui ciri-ciri dari keaslian uang dan kita dapat mengeceknya di alat mendeteksi uang palsu. Di sini juga ada koleksi mesin ATM yang pernah digunakan oleh Bank Mandiri pada zaman dulu. Banyak transaksi ya. Nah, jadi di sini itu isinya brankas-brankas yang disimpan dan juga ada ruang untuk deposit atau surat-surat berharga milik para nasabah. Berpuluh-puluh kotak dari logam yang berderet di dinding ruangan dapat dibuka dan ditutup dengan 2 kunci sekaligus. Jadi, kunci satunya dibawa oleh nasabah yang berkepentingan dan kunci yang satunya lagi dibawa oleh petugas bank, sehingga dapat menjamin keamanan para nasabah. Pintu berangkasnya terbuat dari baja tebal dengan berat mencapai sekitar 5 ton, setara dengan berat gajah. Alasan pintu ini dirancang sangat kuat untuk menjaga keamanan aset bank dari pencurian. Keberadaan berangkas ini menunjukkan betapa pentingnya sistem keamanan dalam dunia perbankan sejak dulu. Selanjutnya, di ruangan ini juga ada sertifikat-sertifikat, kumpulan uang-uang lama, dan juga peti untuk menyimpan uang. Astagfirullahaladzim. Ini dulu Soekarno metik ini kayak gini. Digeser-geser gitu masih ininya kayak ada yang digeser. Bener. Dulu waktu gue masih jadi cucu Soekarno kayak gini sih. Jupe, nih, kebaca nggak? Lah keluar.
Satu. Udah. Udah.